Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, dihantam banjir, sebuah mobil yang diduga hendak menyeberangi sungai di Nusa Tenggara Barat hanyut terbawa arus. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban 3 hari setelah kejadian. Mobil milik Mujibur Rahman berusia 47 tahun warga desa Batu Tering, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat rusak parah akibat terhantam banjir. Korban yang hendak pulang ke rumah usai bekerja di sawah diduga terseret arus banjir yang datang tiba-tiba saat hendak menyeberangi sungai pada Selasa lalu. Proses pencarian korban berlangsung dramatis. Untuk bisa menemukan korban, tim gabungan harus menyusuri aliran sungai dengan berjalan kaki dan menggunakan perahu karet. Jenazah korban akhirnya ditemukan di sekitar bendungan Batu Bulan yang jaraknya 10 km dari lokasi awal kejadian. Menemukan korban di Muara. Isi mayat pada saat itu beliau mengapung. Nah, untuk jarak lokasinya dari titik awal yang dimulai dinyatakan hilang itu lebih kurang 10 km. Sebelum ditemukan, korban sempat dinyatakan hilang selama 3 hari. Proses pencarian yang dilakukan oleh tim dari Basarnas, BPBD, Tagana, TNI, dan Polri sempat mengalami kesulitan karena arus banjir yang masih deras. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Hari ini 1.800 pekerja media disuntik vaksin COVID-19. Hingga Sabtu esok ditargetkan 5.000 pekerja media telah mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksinasi digelar di Gedung Basket Hall A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Agar tidak terjadi penumpukan, antrean pekerja media diatur. Vaksinasi dibantu ratusan petugas. Untuk mempermudah proses pendataan, pekerja media dibagi menjadi 5 kelompok. Vaksinasi dimulai dengan pencocokan biodata diri, wawancara, pengecekan tensi darah, suntik vaksin, lalu observasi pasca vaksin. Vaksinasi pekerja media berlangsung selama 3 hari dan ditargetkan 5.512 pekerja media mendapatkan vaksin COVID-19. Pemerintah terus melanjutkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi tokoh lintas agama. Proses vaksinasi dilakukan hingga Sabtu besok di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejak Selasa kemarin, proses vaksinasi COVID-19 bagi tokoh agama dan lansia digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebelumnya Kementerian Agama melalui Bimas melakukan pendataan bagi masing-masing tokoh agama. Selanjutnya, calon penerima vaksin yang telah terdata harus mengikuti pemeriksaan kesehatan, yakni pengecekan suhu tubuh dan tensi. Sama dengan proses vaksinasi lainnya pemirsa, tokoh agama harus menunggu 30 menit untuk mengetahui reaksi dari penyuntikan vaksin tersebut. Jika tidak ada gejala, maka akan diberikan sertifikat vaksin COVID-19 tahap pertama dan akan melakukan penyuntikan tahap kedua pada 14 hari ke depan. Hari ini vaksinasi COVID-19 bagi tokoh agama dan lansia digelar. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Ririn Oktaviani di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat siang Ririn, bagaimana? Apakah sudah mulai banyak calon penerima vaksin yang datang pada siang hari ini? Program vaksinasi tak terkecuali dengan para tokoh lintas agama yang kerap sekali berinteraksi dengan masyarakat. Nah, program vaksinasi terhadap tokoh lintas agama ini dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta yang sudah dimulai pada tanggal 23 Februari dan akan berakhir esok hari. Dan setiap harinya terdapat ribuan tokoh agama yang melaksanakan vaksinasi di Masjid Istiqlal. Untuk mengetahui bagaimanakah pengalaman salah satu peserta yang melaksanakan vaksinasi hari ini, saya sudah bersama dengan Noval. Selamat siang, Pak Noval. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ini dari mana, Pak Noval? Dari Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oke, dapat diceritakan pengalaman pelaksanaan vaksinasi hari ini?
Ya lumayan bagus sih sistem pendaftarannya ya, dari sistem pendaftarannya tadi, terus sama untuk ditanya apakah punya riwayat penyakit atau tidak, atau terpapar dengan keluarga atau kerabatnya begitu kan sama dokternya. Nah terus kalau sudah kan tinggal dilanjutkan ke tempat bagian suntik vaksinnya tadi. Ya tadi sih nggak ada kayak efek samping, nggak ada. Oke, jadi hingga saat ini masih menunggu selama 30 menit untuk melakukan observasi. Apa yang dirasakan? Apakah ada keluhan nyeri di bagian sekitar penyuntikan, Mas? Kalau sampai saat ini sih belum ada efek sampingnya. Kan tadi kan setelah suntik vaksin kan suruh tunggu sekitar 30 menitan untuk mendapatkan surat tanda vaksin kalau sudah divaksin begitu. Masih tidak merasakan, masih baik-baik saja begitu ya. Dan semoga sehat selalu Mas Imam, dan memang nantinya para peserta yang telah melakukan vaksinasi ini harus menunggu 30 menit tentunya dengan pengawasan tenaga kesehatan. Jika nantinya terdapat tidak ada keluhan bagi para peserta vaksinasi ini, maka akan langsung diterbitkan surat vaksinasi, dan tenaga kesehatan pun nantinya juga akan menginformasikan untuk pelaksanaan vaksinasi dosis kedua yang berselang 14 hari dari hari pelaksanaan vaksin hari ini. Tentunya tenaga kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Deta dan juga Arlista. Baik, terima kasih Ririn atas laporan Anda. Selamat bertugas. Pemirsa, mengantisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 dan penuhnya tempat isolasi, pemerintah Kabupaten Sleman menggalakkan didirikannya shelter tingkat desa atau kelurahan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penanganan penderita COVID-19 di desa masing-masing. Inilah salah satu dari puluhan shelter pasien positif COVID-19 tingkat desa atau kelurahan di Taman Martani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Sleman menggalakkan pendirian shelter sebagai salah satu upaya mengantisipasi penuhnya tempat isolasi milik Pemkab akibat terus melonjaknya jumlah penderita COVID-19. Harapan saya tentunya dengan adanya seperti akan betul-betul menekan pandemi. Karena begitu nanti kemungkinan kalau ada warga yang kena COVID, ya segera ambil langkah untuk sementara kan bisa isolasi di shelter yang ada di kelurahan ini. Dengan adanya shelter ini, pasien positif COVID-19 bisa melakukan isolasi, terutama bagi mereka yang tanpa gejala dan rumahnya tak bisa digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Banyak hal yang memang tidak bisa ketat, sehingga nanti kita usahakan untuk ada di sini supaya nanti pengawasannya lebih ketat seperti itu. Sementara itu di Kelurahan Taman Martani ada 14 warga positif COVID-19. 2 orang diisolasi di rumah sakit dan yang lain diisolasi di rumah masing-masing. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Perkuat mental prajurit, TNI Angkatan Darat membentuk perwira rohani Islam. Mereka bertugas untuk membina prajurit di kesatuan dan masyarakat. Satuan TNI Angkatan Darat melaksanakan kegiatan pembinaan mental terhadap personel TNI dalam menguatkan kerohanian dari setiap individu personel. Acara ini dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. 50 personel perwira menengah TNI Angkatan Darat dari Sabang sampai Merauke mengikuti pembelajaran rohani Islam seperti dakwah, akidah, dan akhlak. Penataran kader pembinaan mental rohani Islam ini dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari hingga 1 Maret mendatang. Konsolidasi tentara kita ini adalah memberikan wawasan yang komprehensif tentang Islam. Bukan berarti menggurui sama sekali, enggak. Tapi kita berbagi kira-kira pandangan Istiqlal dan pandangan para pakar tentang keislaman dan bagaimana mendiskusikan tentang perkembangan keagamaan yang ada dalam masyarakat kita. Satu sisi kita juga ingin belajar terhadap pengalamannya bapak-bapak kita para rohis TNI ini ya, bintal TNI, tapi pada sisi lain juga mungkin ada sesuatu yang perlu kita juga share kepada teman-teman kita itu kan. Visinya kan sama, bintal TNI dan Istiqlal itu. Bagaimana memberikan pencerahan terhadap warga masyarakat kita. Kemampuan dan keterampilan bagi prajurit khususnya di bidang agama Islam, di mana di sini dibentuk kader-kader yang nantinya mereka pulang ke daerah bisa mengembangkan ilmunya dalam rangka untuk membina mental prajurit kita di seluruh Indonesia agar prajurit kita
siap untuk melaksanakan tugas dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dan yang pertama dilakukan pada bulan Oktober lalu. Harapannya, para anggota akan bisa menggunakan ilmu sebaik-baiknya bagi satuan maupun masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, 100 warga negara Indonesia mendapat rejeki tak terduga, memenangkan undian gratis berupa paket umroh dan emas murni. Para pemenang gratis berasal dari seluruh penjuru di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Acara dibuka dengan simbolis penyegelan karung, dilanjutkan pembukaan karung hingga pengundian yang dilakukan per wilayah. Dari 653.929, 100 orang beruntung diantaranya akan mendapatkan durian runtuh berupa 10 paket umroh dan 90 paket emas murni berupa kalung, cincin, dan gelang. Memasuki tahun keempat, pengundian paket umroh dan emas murni ini akan ada 2 periode. Periode pertama sudah berlangsung pada Kamis 25 Februari 2021 di Gedung MUI Depok, dan periode kedua akan dilangsungkan bulan Juli 2021 mendatang. Acara ini juga dihadiri berbagai pihak seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kepolisian, dan juga Satgas Covid sebagai pihak pengundi amplop customer. Mengingat acara dilaksanakan di kala pandemi, protokol kesehatan juga tetap menjadi perhatian. Nah, dari tahap pertama kita sudah berangkatkan 30 umroh gratis dan tahap kedua juga 30 umroh gratis, serta tahap ketiga ini juga ada 30 umroh gratis. Namun untuk tahap ketiga ini konsumen diharapkan bersabar mengingat masa pandemi saat ini. Nah, dan kita menunggu peraturan dari pemerintah dan izin dari Arab Saudi. Tapi tidak perlu khawatir, konsumen pasti akan diberangkatkan. Sebagai bentuk membantu sesama, Luwak White Coffee sebagai penanggung jawab acara berharap kiranya acara ini bisa memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tak hanya itu, Ustadz Taufikur Rahman yang menjadi bintang tamu dalam acara ini juga mengapresiasi. Teringat akan bahasa Nabi, man dalla alal khair kafailihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka sama dengan yang mengerjakan. Ya, dengan adanya di mana program Luwak White Coffee yang dengan bonus bisa umroh ke Tanah Suci, ya, ini suatu kesempatan yang sangat amat luar biasa karena memang rukun Islam yang kelima kan, mohon maaf ya, haji ke Baitullah, umroh ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, ini untuk bisa menghantarkan saudara-saudara kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima, ternyata lewat Luwak White Coffee memberikan kesempatan mereka untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Nantinya para pemenang akan dihubungi secara langsung oleh pihak yang terlibat. Bagi masyarakat yang masih ingin berpartisipasi, masih bisa dilakukan untuk periode kedua yang akan ditutup di bulan Juni nanti. Dari Jakarta, Rizka Desi Diorna, Bayu Anggara, iNews melaporkan.